Kita berjumpa lagi dalam Grace Unlimited and Encouragement, dan bersyukur kepada Tuhan Yesus yang sangat baik karena pagi hari ini kita telah dibangunkan oleh anugerah Tuhan. Dan saya percaya sebelum kita mulai hari ini, saudara ada yang melayani, saudara yang ke gereja dan sebagainya, kita sekarang akan dibekali firman Tuhan dengan tema Grace Unlimited and Encouragement pagi hari ini, anugerah Tuhan yang tidak terbatas dan dengan kita dorongan hidup, yaitu tentang perlindungan anugerah, perlindungan Tuhan anugerah. Bersyukur ya Tuhan buat pagi ini Yesus. Terima kasih Tuhan, kasih buat pagi hari ini. Dan kami percaya kami terima berkat-Mu. Christ Jesus. Amen. Under grace people, orang-orang yang hidup di bawah anugerah Tuhan, saudara, dalam Kejadian pasal yang ke-21, judulnya adalah The Birth of Isaac, The Birth of Isaac, yaitu kelahiran daripada Ishak. Di sana firman Tuhan di dalam ketika Sarah itu mengandung, dan akan memiliki anak, saudara. Kemudian yang dilakukan adalah Tuhan Abraham menyuruh pergi daripada Hagar dan Ishak. Tapi kemudian Tuhan tidak membiarkan Hagar dan Ishak sendirian. Dia memberkati. Di mana di ayat yang ke-9, Kejadian 21 ayat 8 dimulai. Di sana judulnya adalah God protect Hagar and Ismail. Tuhan melindungi Hagar dan Ismail. Ayat 8, anak tersebut tambah besar, kemudian ia disape. Dari Ishak disape, pada hari Ishak disape, Abraham mengadakan kekejaman besar. Sarah melihat Hagar, orang Mesir yang melahirkan anak bagi Abraham, sedang mengolok-olok. Sarah mengolok-olok nih. Dan wanita itu, Sarah berkata pada Abraham, usirlah pelayan itu dan anaknya, karena anak wanita pelayan itu tidak akan menjadi ahli waris dan bersama Ishak anakku. Nah, adanya pertengkaran di dalam rumah tangganya Abraham. Karena Abraham melihat istrinya hatinya risau, Abraham juga mengasihi Sarah. Kemudian membuat Abraham itu risau hatinya. Hatinya menjadi juga sedih karena bagaimana dia akan mengusir anaknya sendiri. Itu anaknya, dia hatinya menjadi worse, greasy, gitu ya. Grief. Nah, lalu Tuhan berfirman kepada Abraham mengenai anak muda dan wanita pelayan itu, jadi janganlah hal itu merisaukan. Nah, ini Tuhan melindungi hati melindungi Abraham supaya hatinya tidak menjadi risau. Janganlah merisaukanmu, sebab keluhan yang Sarah katakan dengarkanlah, karena yang akan disebut keturunan bagimu Ishak. Jadi karena Ishak supaya dia mendengarkan. Jadi ini memang dari Tuhan sendiri agar Abraham mendengarkan Sarah. Lalu saudara, Abraham pun pagi-pagi, ayat 14, Abraham bangun pagi-pagi
ambil roti dan sekirbat air, lalu berikannya kepada Hagar dan letakkannya di baunya dan juga anaknya, lalu menyuruhnya pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Beersheba. Ketika Abraham menyuruh pergi, jadi Sarah menyuruhnya mengusirnya, Abraham menyuruh pergi Hagar dan Ismail. Ismail, lalu saudara, ayat 15, ketika air keribat itu habis, Hagar membaringkan anaknya di salah satu semak. Mungkin lemes ya saudara, lemes anaknya Ismail. Lemes, gak bisa apa-apa karena kehausan, karena hidup di padang gurun. Nah, kemudian lalu melangkah duduk di seberangnya sejauh kira-kira sepemanah jadi jaraknya mungkin dipanah gitu, dan itu jaraknya. Ia berkata, aku tidak tahan melihat kematian anakku, jadi dia tidak tega anaknya akan mati. Lalu ia duduk di situ menangis dengan suara nyaring. Nah, ini dia, ayat 17. Elohim mendengar suara anak itu, lalu malaikat Elohim berseru kepada Hagar dan langit, dan berkata kepadanya, ada apa denganmu Hagar? Janganlah takut, karena Elohim mendengar suara anak itu dari tempatnya. Bangunlah, anak itu akan eh, anak itu dan tegaklah ia dengan tanganmu, karena aku akan menjadikan suatu bangsa yang besar, kata Tuhan. Jadi Tuhan berkata kepadanya melalui malaikat Tuhan, bahwa anak itu Ismail akan menjadi bangsa yang besar. Ayat 19, lalu Elohim membuka matanya dan ia melihat sebuah mata air. Dunia pergi mengisi gerbangnya dengan air lalu memberikan anak itu minum. Jadi Tuhan memberkati mereka dengan mata air lalu memberikan minum. Ayat 20, Elohim menyertai anak itu dan ia bertambah besar, ia tinggal di padang gurun menjadi seorang anak menetap di sana. Ibunya mengambil padang gurun dan ibunya mengambil seorang istri bekerja dari tanah Mesir. Jadi saudara, Hagar dan Ismail yang diusir keluar dari rumah Abraham, bahkan mereka kehabisan minum, Ismail mau mati, Tuhan memelihara mereka, diberikan mata air, dipelihara, mereka tidak jadi mati, meskipun diusir dari rumah Abraham. Tuhan melindungi mereka, dipelihara, dan akhirnya Ismail menjadi besar, Ismail diberkati, dan firman Tuhan berkata, dinubuatkan bahwa Ismail akan menjadi bangsa yang besar. Kenapa? Ini adalah janji Tuhan. Janji Tuhan, janji Yahweh Elohim kepada Abraham. Keturunan Abraham, baik Ishak maupun Ismail akan menjadi bangsa yang besar. Walaupun pilihannya adalah bangsa Israel. Tapi Tuhan memberkati. Ini Tuhan memberkati. Nah, ini adalah perlindungan anugerah. Diusir keluar, namun pelihara Tuhan. Dia dilindungi anugerah, tetap mendapatkan janji itu. Saudara, kabar baiknya. Nah, saudara, ada yang hari-hari ini merasa hatimu tertolak, kau dikecewakan. Mungkin engkau tidak perhatikan. Hagar itu ilegal. Hagar itu tidak sah di keluarganya eh, Abraham dan anaknya. Dia diusir. Namun mereka ada janji Tuhan. Mereka diberkati Tuhan. Karena ada benih Abraham di sana. Saudara, saya beritahu, siapapun kita, mungkin kita tidak layak, kita tidak masuk hitungan. Namun, karena ada Yesus Kristus, Sang Pribadi Anugerah, itu perlindungan bagi kita. Kita dilayakkan bukan karena perbuatan kita dan siapa kita. Kita dilayakkan itu karena perbuatan Yesus Kristus di atas kayu salib dan karena siapa Yesus Kristus. Dilindungi. Ismail mau mati karena nggak ada air padang gurun. Tetapi ada perlindungan anugerah Tuhan. Tiba-tiba Tuhan, saudara melalui malaikatnya, membukakan mata daripada eh, Hagar. Lalu di situ melihat ada mata air. Dikatakan di
Kejadian 21 ayat 19, Elohim membuka matanya dan ia melihat sebuah mata air. God opened her eyes and she saw a well of water. Adakah saudara yang hidupmu kau merasa, aduh Tuhan aku tidak kuat, aku mau mati saja. Sudah habis tenaga saudara, sudah habis pikiran saudara, sudah habis apapun yang ada dalam hidup saudara, sudah bisa apa-apa. Kabar baiknya, God open her eyes. Tuhan membuka mata Hagar, dia melihat mata air. Tuhan pun akan memberkati saudara, membuka mata saudara untuk melihat bahwa masih ada harapan di dalam Yesus Kristus. Percaya, katakan amin. Saudara, inilah perlindungan Tuhan. Inilah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan anak-anaknya hidup di dalam kekurangan. Katakan bersama saya. Anugerah Tuhan Yesus melindungiku dari segala hal yang buruk. 1, 2, 3. Anugerah Tuhan melindungiku dari segala hal yang buruk terjadi. Tuhan Yesus baik. Tuhan yang melihat aku meski ku alami sesuatu yang tak baik. Tuhan Yesus baik, selalu melindungiku apapun yang terjadi. Tuhan Yesus tetap baik. Anugerah Yesus harapku senantiasa. Anugerah Tuhan, anugerah Yesus memelihara hidupku ajaib. Hagar dan Ismail ketika mereka mau mati di padang gurun, tidak ada siapa-siapa. Mereka itu mengandung janji itu. Karena anak Abraham, Tuhan janji kepada Abraham, keturunanmu akan menjadi bangsa yang besar. Saya beritahu sama saudara, meskipun Hagar tertolak, diusir dari rumah Abraham, namun dia dipelihara ajaib. Meskipun saudara alami pergumulan, alami masalah yang besar, saya beritahu, ada perlindungan dan ada pembelaan anugerah Tuhan di dalam hidup saudara. Saya katakan amin. Katakan bersama saya, apapun yang terjadi dalam hidup, ada anugerah perlindungan. Anugerah adalah apa yang tidak layak kita terima. Namun kita menerimanya bukan berdasarkan kita layak, namun berdasarkan karena Tuhan itu baik kepada kita. Beritahu juga sama saudara, bukan berdasarkan engkau layak dilindungi, tapi karena kita hari ini kita telah dibaptis ke dalam Kristus. Kita telah mengenakan Kristus. Engkau dilindungi oleh Tuhan itu karena Kristus, Christ in you. Katakan bersama saya, Christ in me. Aku dilindungi Tuhan. Kristus di dalamku, aku dilindungi. Ya, saudara. Itulah saya dan saudara. Jadi perlindungan Tuhan tidak berdasarkan dari segala perbuatan kita. Kita berdoa, kita banyak ke gereja. Bukan berdasarkan itu. Tapi karena anugerah Tuhan kita telah dalam Kristus, kita ditebus, kita milik Yesus. Maka, saudara, kita dilindungi oleh Tuhan.
karena kebaikan atau kemurahan Tuhan saja. Kenapa, saudara? Itulah grace. Kita hidup under grace. Kita hidup di bawah anugerah. Grace, anugerah itu telah melayakkan kita. Di dalam kita ada janji Tuhan. Katakan bersama saya, di dalam hidupku ada janji Tuhan. Satu, dua, tiga. Di dalam hidupku ada janji Tuhan. Dalam hidup kita ada janji Tuhan. Janji Tuhan dalam hidup kita itu hidup. Ismail yang harusnya mati di padang gurun. Dia ada janji Tuhan, yaitu janji Tuhan melalui Abraham. Dia anak Abraham, dia keturunan Abraham. Ada janji yang hidup. Maka janji itu tetap membuat Ismail bertahan hidup. Dan akhirnya dia bertumbuh menjadi besar. Janji Tuhan juga ada di dalam diri saudara. Janji Tuhan itu ada di dalam hidupmu. Adakah ekonomimu yang mati? Dalam nama Yesus, ada janji Tuhan dalam hidup. Adakah saudara yang pengharapan saudara mati? Adakah saudara yang mungkin engkau alami sesuatu yang buruk? Mau mati rasanya. Ada janji Tuhan dalam hidup dalam nama Yesus. Percayalah kepadaku, kata Yesus. Ia akan hidup meskipun sudah mati. Akulah kebangkitan dan hidup, kata Yesus. Pada hari ini, saudara, mungkin saudara ada yang mengalami sesuatu yang buruk, atau ada di antara saudara yang sedang, wah, aku hari ini mau ke gereja, mau ibadah, tetapi aku alami seperti ini, belum ada pertolongan Tuhan, belum ada datang yang dari Tuhan. Saya beritahu sama saudara, tetaplah engkau beribadah. Karena orang yang beribadah dan tidak, pasti ada perbedaan daripada Tuhan. Dan Tuhan membedakan orang-orang yang beribadah. Itulah Tuhan Yesus. Saudara, Tuhan membedakan Hagar dan Ismail meskipun dia diusir. Ya, Tuhan memberkati Sarah dan anaknya Ishak. Tapi ada kandungan janji Tuhan dalam Hagar. Tuhan tidak membeda-bedakan orang. Siapa yang di sana dia pilih, Tuhan tentukan dapat anugerah. Berkat perlindungannya akan tetap ada padanya. Cara Tuhan melindungi saudara, Tuhan memberkati saudara. Tuhan memberkatimu. Itu tidak berdasarkan daripada saudara itu melakukan sesuatu. Justru engkau dilindungi Yesus. Maka engkau tahu diri. Membuat kita tahu bersyukur. Kita beribadah. Kita datang kepada Tuhan. Katakan amin. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Berdoa Tuhan. Sepanjang hari. Perlindungan anugerah Yesus menyertai memberkati anak-anak. Terima perlindungan Tuhan atas keluargamu, kesehatan, dan atas segala hal yang dalam hidup. Dalam nama Yesus. Amin.